Presiden Jokowi benar-benar mengagumkan. Komitmen dia untuk membawa Indonesia menjadi negara sejahtera tidak bisa diragukan. Salah satu bukti terbaik adalah keberaniannya untuk terus menjalankan proses hilirisasi di berbagai sektor. Indonesia sudah diserang negara-negara industri maju gara-gara kebijakan hilirisasi di industri nikel. Indonesia sudah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor nikel mentah. Indonesia hanya akan mengekspor nikel olahan yang harganya berlipat-lipat. Tapi keputusan Jokowi itu membuat marah banyak negara barat. Kita dinyatakan bersalah oleh World Trade Organization dan diminta untuk membatalkan penghentian ekspor nikel mentah. Tapi ternyata Jokowi tidak gentar. Dia akan terus melanjutkan hilirisasi nikel dan juga hilirisasi komoditas bahan mentah lain. Yang baru saja dilakukan adalah hilirisasi bauksit, bahan tambang untuk industri aluminium. Deposit bauksit di Indonesia adalah sekitar 1,2 miliar ton atau sekitar 4% dari cadangan dunia. Selama ini kita hanya mengekspor biji bauksit mentah. Kini dengan 3 smelter bauksit yang sudah beroperasi di sini, Indonesia mampu memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun alumina yang adalah produk olahan biji bauksit yang tinggal selangkah lagi menjadi aluminium. 2 dari 3 smelter tersebut dibangun melalui kerjasama dengan Tiongkok. Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta aluminium per tahun. Yang dipasok dari dalam negeri hanya 250.000 ton dari PT Inalum. Kekurangannya diimpor. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan seluruh kebutuhan di Indonesia bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan. Masih ada sejumlah industri alumina yang sedang dibangun. Bila semua beroperasi, maka produksi alumina Indonesia bisa mencapai 4,6 sampai 5 juta ton per tahunnya. Itu yang saya katakan tadi. Jokowi sama sekali tidak gentar dengan tekanan dari manapun, termasuk dari negara-negara besar. Bagi Jokowi yang terpenting adalah kesejahteraan Indonesia. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi akan meningkatkan nilai tambah produk itu. Karena itu menurut Presiden dengan risiko apapun satu persatu ekspor bahan mentah akan dia stop. Hilirisasi industri jelas memberikan banyak keuntungan bagi negara. Mulai dari pajak perusahaan, pajak pribadi, penerimaan negara bukan pajak, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan smelter nikel di Konawe dan Morowali, Sulawesi misalnya, membuka puluhan ribu peluang kerja baru. Dalam salah satu pernyataannya, Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan takut kalau WTO juga menggugat kebijakan penghentian ekspor bauksit. Silakan gugat katanya, kita tidak akan apa-apa. Sejak zaman VOC, Indonesia cuma dijadikan negara yang dihisap kekayaannya sebagai pengekspor bahan